Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman di channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di salah satu hotel di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading, untuk mengikuti acara pelepasan pekerja migran Indonesia tujuan Korea Selatan. Lebih tepatnya pelepasan calon pekerja migran Indonesia atau PMI tujuan Korea Selatan. Dalam acara pelepasan PMI ini, pejabat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI memberikan pembekalan kepada pekerja migran Indonesia tujuan Korea Selatan ini yang akan bekerja pada bidang manufaktur dan fishing atau perikanan. Izinkan saya menyampaikan sekali-sekali adik-adik lah, ya. Yang membanggakan 148 terdiri dari sektor manufacture dan juga sektor fishing, terdiri dari baru juga re-entry. Ya. Salut, hormat, dan congratulations, selamat buat adik-adik tinggal berangkat malam ini. Mudah-mudahan semua proses keberangkatan dan penerbangannya dalam keberkahan, selamat, sehat sampai tujuan, dan nanti juga bekerja dengan baik di Korea. Langsung kesimpulannya saya sampaikan. Tapi pendahuluan 1-2. Pertama, salam hangat dari Kepala BP2MI, Bapak Bedi Ramdhani. Selalu beliau berkeinginan memberangkatkan adik-adik. Tapi karena kesibukan tak terhindarkan, kali ini juga beliau berhalangan. Tapi salam khusus, salam hangat buat setiap adik-adik yang berangkat, yang hadir 148 orang pada siang ini. Tepuk tangan buat kita semua dan selalu saya ingatkan, acara seperti ini penting buat kita semua. Buat pemerintah, ini cara kita memberikan apresiasi. Satu, bahwa pekerja migran Indonesia adalah orang-orang terhormat, orang hebat, orang pekerja keras. Kedua, apresiasi karena Anda memilih dengan cara yang baik, cara yang legal, cara yang prosedural, dan cara yang tidak mudah. Pasti ada pengorbanan waktu, pengorbanan energi, pengorbanan materi yang tidak mudah. Karena kalau mau mudah, ya melangkah aja lewat darat, lewat boat, kemana, bekerja di sana dengan segala risiko. Tapi Anda memilih cara yang tidak mudah, tapi benar. Jadi selamat dan hormat negara bagi Anda untuk itu. Kedua, meskipun sudah mungkin dengar, ini cara untuk memberi pesan kepada publik kita di dalam negeri dan publik internasional. Negara menghormati pekerja migran Indonesia. Mohon masyarakat, publik di dalam negeri, juga di luar negeri, apalagi memberikan penghormatan, harkat, hak-hak, kemartabatan, dan perlindungan terbaik bagi adik-adik sebagai duta-duta bangsa di negara penempatan, dalam hal ini khususnya Korea Selatan. Ini pesannya ini tidak ringan maknanya, karena tanpa penghormatan, perlindungan itu, Anda atau warga kita ya seperti diberangkatkan dengan tidak cara terhormat, ya, dan akan menjadi tiket untuk berbagai jenis eksploitasi. Sayangnya masih terus terjadi. Pemberangkatan non-prosedural menjadi tiket untuk eksploitasi. Kalau kebetulan mereka sejahtera, kebetulan majikannya baik, yaitu nasib dan hoki. Tapi dalam statistik, laporan, dan layanan-layanan kita, bisa dilihat itu bedanya yang berangkat prosedural dan non-prosedural. Dan ini memberi pesan kepada negara penempatan. Ini anak-anak terpilih, hormatilah mereka, berikan hak-haknya, dan negara ini siap bekerja sama untuk sama-sama melindungi pekerja migran Indonesia. Peganglah motivasi itu, ya, perjuangkan itu terus.
Jaga semangat itu. Pastikan ini satu langkah maju yang alhamdulillah Anda sudah bisa raih. Tapi untuk menuju tangga dan langkah-langkah kemajuan yang lebih tinggi lagi ke depan. Kurang dari 5 tahun, kurang dari 2 bulan. Bagi yang mau kembali setelah itu, kembali ke Indonesia dan penempatan lagi, itu pilihan. Silakan, seperti beberapa re-entry di sini. Tapi izinkan saya sebagai yang lebih tua, salah satu yang tua di ruangan ini, ya, bukan sebagai deputi lah, sebagai yang tua di ruangan ini, izinkan saya menyampaikan, mohon lebih berani bermimpi. Saya minta adik-adik, saya tantang adik-adik, lebih berani bermimpi. Tidak sekedar pergi lagi dan pergi lagi. Stabilitas keuangan, alhamdulillah akan terjamin. Akan stabil, terjamin. Manfaatkan itu untuk merencanakan masa depan. Itu pesan saya. Tidak dilarang pergi lagi. Bagus. Masing-masing memiliki konteks situasi masing-masing. Tapi berani untuk bermimpi. Saya setelah ini akan jadi sarjana. Yang sudah sarjana akan mengambil S2. Atau tidak sarjana, tidak S2. Setelah ini saya akan menjadi entrepreneur. Saya akan bekerja di bidang apapun yang disukai. Saya akan menjadi kepala desa. Saya akan menjadi instruktur. Saya akan menjadi manajer. Banyak sekali. Dan gunakan modal masa kerja di Korea ini menjadi fondasi untuk merencanakan dan meraih masa depan yang jauh lebih baik lagi. Itu pesan saya. Saya sering terharu setiap ke daerah, bertemu para purna PMI kita setelah bekerja di luar negeri, bervariasi waktunya, menjadi sukses di bidang yang berbeda di dalam negeri. Ada yang memiliki lembaga pendidikan, memiliki bukan sekedar mengajar, ada yang mengajar, instruktur di sana. Ada cerita, dan itu banyak sekali yang memiliki LPK Korea, LPK Jepang, alumni, pekerja migran kita. Ada yang bekerja, ada yang berkarir menjadi kepala desa di Jawa Timur, ya Budir ya. Jadi kepala desa, senior Anda, alumni Purna PMI G2G Korea. Ya. Ada masih di negara penempatan, membuka kursus bahasa Inggris bagi sesama pekerja migran kita di sana, di Singapura. Dengan muridnya sampai ribuan orang. Luar biasa. Dan itu diberikan free of charge. Bayangkan itu. Ada cerita menjadi pengusaha di berbagai daerah. Saya keasahan, alumni dari Malaysia, menjadi pengusaha jamur terbesar di Sumatera, salah satu terbesar di Sumatera Utara. Di Majalengka menjadi pengusaha peternakan ayam, salah satu yang besar di Majalengka. Baru-baru ini saya ke Sukabumi, ya? Alumni dari Arab Saudi dan Jepang, menjadi pengusaha kilang, tapi skala besar, dengan omset ukuran miliar per bulan. Bayangkan itu. Dan ilmu, motivasi, wawasan itu mereka mengaku diraih saat mereka bekerja di negara penempatan. Jadi pesan saya, bermimpilah lebih tinggi. Alhamdulillah Anda sekarang naik kelas. Alhamdulillah akan ada jaminan finansial untuk diri dan keluarga. Tapi jangan habiskan itu di masa mudamu. Gunakan itu mempersiapkan masa depan yang masih gilang gemilang. Karena Anda masih muda dan Anda sesungguhnya memiliki motivasi yang tinggi. Adik-adik sekalian, pemerintah negara senantiasa akan melakukan pengembangan, perbaikan layanan pelindungan dan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Karena Anda menjadi sumber devisa negara, pahlawan devisa, sumber energi untuk membantu mengentaskan pengangguran di Indonesia, menjadi sumber dan instrumen melakukan transformasi sumber daya manusia, seperti cerita-cerita sukses yang sebagian kecil saya ceritakan tadi. Dan upaya penguatan tata kelola, penempatan dan pelindungan itu terus berkembang, seperti Anda saksikan, baik BP2MI, dengan berbagai terobosan memuliakan PMI dan mempermudah
tata cara penempatan, dan memperkuat sistem pelindungan yang efektif. Juga bekerja sama dengan KL terkait, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, bahkan KSP, Kementerian Koordinator, semua kementerian koordinator terlibat, kita perkuat sinergi itu. Tidak lupa juga pemerintah provinsi, kabupaten, sampai desa, sesuai dengan mandat undang-undang. Dan tentu komunitas swasta sebagai pelaku penempatan terbesar, dan juga civil society kita. Sinergi kolaborasi ini terus kita perkuat, tujuannya memuliakan, memastikan harkat martabat bagi pekerja migran Indonesia, tapi juga memastikan peluang-peluang besar terbuka di luar negeri bagi angkatan kerja kita yang besar itu senantiasa terbuka, tapi dengan cara yang baik dan prosedural. Malam ini selamat jalan. Malam ini semua ya Bu ya. Ya, selamat jalan sekali lagi. Di Korea nanti sedapat mungkin melaporlah ke perwakilan kita, KBRI Seoul. Yang dekat-dekat bisa langsung hadir, yang agak jauh bisa melalui online. Dengan melapor diri itu artinya semakin kuat ya, semakin kuat dan semakin efektif kehadiran negara kalau diperlukan ya, buat adik-adik semua. Dan kalau ada cuti, main-mainlah ke KBRI, bisa kangen-kangen, bisa ada kantinnya biasa itu, bisa kangen-kangen dengan masakan Indonesia, nasi goreng atau bakso atau apa di situ, dan biarkanlah adik-adik ini menjadi bagian dari support system, karena hidup di luar negeri tidak mudah ya. Ini pesan saya yang terakhir. Hidup di luar negeri, bekerja di luar negeri, tidak selalu indah dan mudah. Dan Anda tahu itu. Hadapi itu dengan baik, siapkan diri, siapkan mental. Kalau sedikit sulit-sulit ada tantangannya, biasa. Pejuang harus ada tantangan, ya, supaya semakin mantap, ya, patriotisme dan semangatnya dan tajam daya juangnya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jauhkan diri dari godaan, baik godaan dari diri sendiri. Kalau saya kabur, kayaknya perusahaan di sana gaji saya akan lebih tinggi, suasana kerjanya akan lebih baik dari yang sekarang. Jauhkan itu. Selesaikan, bertanggung jawab, disiplin dengan kontrak kerja yang ada di manufacture atau di fishing. Setelah itu, peluang itu terbuka, ya, dengan cara yang resmi. Jangan tergoda dengan cara yang tidak resmi, alias kaburan, ya. Jangan tergoda. Dengan kaburan itu, sekali lagi Anda membuka diri menjadi korban eksploitasi. Status Anda akan tidak resmi, jadi pendatang haram di negeri orang. Kalaupun Anda bekerja, hak-hak Anda tidak mungkin akan penuh. Dan kalau terjadi apa-apa, negara sulit untuk bahkan mengetahui di mana Anda dan sedang mengalami masalah apa Anda. Jadi, banyak sekali mudaratnya. Dan nama reputasi negara akan dipertaruhkan. Ya, dan kaburan di Korea agak lumayan besar, khususnya sektor fishing. Ya, jaga semangat itu. Jangan melanjutkan praktek-praktek itu. Selain Anda menjadi berisiko untuk berbagai kesulitan, nama negara, reputasi negara dikompromikan, peluang bagi adik-adik Anda, junior-junior Anda yang bermimpi dan bahkan saat ini lulus dan menunggu untuk ditempatkan, untuk direkrut oleh Sajang, jadi terkendala. Jadi banyak sekali mudaratnya. Bekerjalah dengan baik, bertanggung jawab, sesuai kontrak kerja, hadapi segala tantangan di sana. Doa kita, kemurahan dan berkah bagi adik-adik semua. Amin. Saya Rizwan Ashal Madiun. Untuk prosesnya Korea, kita ikut ujian dahulu, habis itu ikut proses, sharing data, nunggu, habis itu panggilan PLIN, habis itu terbang. Ikut LPK dahulu, mandiri juga bisa. Habis itu kita ikut daftar ujian, habis itu ikut ujian tahap pertama, tahap kedua skill test, habis itu lulusan, sharing data, habis itu menunggu data kita diambil, habis itu kita dapat panggilan PLIN, medical, habis itu nunggu panggilan terbang. Ini yang pertama kalinya ya? Saya yang kedua. Yang kedua kalinya berapa kapan? 2018. 2018? Ya. Kerja bidang apa?
manufaktur. Manufaktur. Ya, Untuk tahun ini, juga manufaktur. ini perasaannya gimana nih? Pertama kali berangkat kerja. Rasanya senang bisa kembali lagi kerja di sana. Kamu berangkat Berangkatnya nanti malam. Terbangnya nanti malam. nanti malam. Ya. Halo, selamat siang. Nama saya Denny Adi Damara. Saya asal dari Pati. Saya belajar tahun 2023 kemarin. Dan saya pendaftaran ujian di bulan Januari. Terus ikut ujian di bulan 5, kalau nggak salah. Terus sending di bulan 6, alhamdulillah bulan 7 dapat SLC. Nah, cuma nunggu sebulan lah, rezeki, mungkin rezeki ya. Terus bulan 8 ikut prelim, bulan 9 alhamdulillah langsung terbang. Waktu pelatihan bahasa Korea berapa lama? Kalau saya pelatihan bahasa Korea cuma 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Terus waktu terima apa saja waktu ikut ini ujian dari BPDN? Kalau ujian dari 2M sendiri itu mencakup TS topik sama skill test. Pertama kali ya? Ya, saya pertama kali terbang ke Korea dan perasaannya saya sangat senang sekali karena banyak orang yang masih menunggu, tapi saya alhamdulillah cepat lah. Ini bidang apa? Saya bekerja di bidang perikanan, Perikanan ya? ya. Ada basic di perikanan? Kalau basic belum ada, cuma pernah pelatihan perikanan di LKNP Juwana. Di LKNP Juwana Pati. Oh, mati. Pelatihannya cuma 1 minggu. Soalnya kita ikut sektor perikanan harus ada punya BST, BNSP, dan satunya lagi tuh apa saya lupa gitu. Harapan saya ya cuma satu lah, membahagiakan keluarga.